mendapatkan garis singgung lingkaran. Nah, jadi yang kita ketahui, garis singgung adalah garis yang memotong pada titik di satu jari-jari pada satu lingkaran. Nah, contohnya di sini. Sini garis G memotong pada lingkaran di titik A, yaitu A adalah jari-jari dari AO. Nah, untuk satu teoremanya, jika satu garis bersinggungan dengan titik salah satu titik di lingkaran, sudut di sini sudah pasti 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, jadi bisa kita simpulkan garis singgung adalah jadi kita simpulkan garis singgung adalah garis yang memotong di titik singgung lingkaran yang berada garis singgung tetapnya tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Nah, lalu kita beralih ke yang titik di luar lingkaran. Nah, itu kalau kita di dalam lingkaran di luar. Nah, kita bisa ketahui bahwa satu titik di luar lingkaran bisa membuat dua garis singgung, di mana bisa kita lihat di sini kalau garis titiknya di luar lingkaran, garis dari P melalui R dan Q melalui R memiliki panjang yang sama. Jadi bisa disebutkan dia menghadap kepada dua jari-jari, jadi terdapat dua titik singgung dan dua garis singgung. Nah, jadi di sini sama seperti tadi, ini sudah 90 derajat. Ini sudah 90 derajat. Nah, karena 90 derajat kita bisa simpulkan jika kita ingin mencari salah satu sudut seperti PR atau OR atau PO, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. PR sama dengan PR, dan kita bisa mencarinya pakai rumus Pitagoras. Untuk mencari garis miring di sini ya, OR kuadrat sama dengan OP kuadrat tambah OR kuadrat. Jadi lebih enak kita pakai Pitagoras saja nanti kalau emang udah ada panjangnya di soal berikut. Nah, jadi di sini kita udah ada sama soalnya. Ini ada panjang sisi OR 12 cm. Nah, tadi kan kita udah ketahui kalau misalnya di sini sudutnya pasti siku-siku. Jadi kita bisa pakai teori Pitagoras tadi. Di sini ketahui 5 cm, berarti otomatis karena di jari-jari yang sama, di sini juga 5 cm. Jadi kita cari yang atas aja nanti karena hasilnya kan udah pasti sama kayak yang bawah. Nah, jadi yang 5 cm ini kita pakai cara manusia. Jadi untuk mencari OR, kita kuadrat tambah R kuadrat. Jadi di sini OR kita mengambil tahu. Berarti 5 kuadrat kita tambah 12 kuadrat, jadi 25 tambah 144 akar 199 sama dengan 13. Jadi kita udah ketahui di sini sudutnya panjang sisinya ada 13 cm. Halo, nama saya Syafwila Putri Rafina. Saya akan melanjutkan dengan garis singgung dua lingkaran. Sekarang kita bakal bahas yang luar dulu. Ini adalah gambar dari garis singgung persekutuan luar. Garis yang warna merah ini itu garis singgungnya. Dan garis ini kita bisa tulis dengan D, yaitu jarak antara titik pusat lingkaran satu dengan lingkaran yang kedua. Kalau misalkan kita ingin mencari garis AB, kita bisa lakukan dengan translasi garis ini ke sini sehingga membentuk segitiga. Ini membentuk sudut siku-siku. Jadi kita bisa mencari
garis AB itu dengan rumus menggunakan teorema Pythagoras. Jadi AB kuadrat itu sama dengan D kuadrat dikurang dengan R jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Jadi AB itu sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil pangkat 2. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu garis singgung persekutuan dalam, yaitu titik pusat dari lingkaran yang besar, Q itu titik pusat dari lingkaran yang dalam. Kayak tadi, dari P ke Q itu kita sebut dengan D. R besar ini adalah jari-jari lingkaran besar, dan R kecil yang di sini itu jari-jari lingkaran yang kecil. Ketika kita mau mencari garis AB, kita bisa dengan translasi lagi kayak tadi ke atas ini. Nah, di sini kebentuk segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya di sini. Jadi rumusnya kita bisa tulis. Kalau kita mau mencari AB pakai teorema Pythagoras lagi. Jadi AB kuadrat itu yang garis miringnya berarti D lagi, D kuadrat dikurang, kalau sekarang jari-jarinya ditambah R ditambah R kecil kuadrat. Jadi AB sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi R jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil kuadrat. Sekarang kita masuk ke latihan soal pertama tentang garis singgung persekutuan luar. Jadi soalnya pada gambar di samping, AB adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di P dan Q. Hitunglah panjang AB. Berarti kita bisa pakai rumus yang tadi. AB sama dengan akar dari D kuadrat dikurang jari-jari yang lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. D itu berarti yang 13 cm. 13 pangkat 2 dikurangi jari-jarinya berarti 7 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 13 kuadrat dikurangi 7 dikurang 2 itu 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Akar 144 itu adalah 12 cm. Berarti panjang AB adalah 12 cm. Ayo kita lanjut ke soal nomor 2 tentang garis singgung persekutuan dalam. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 4 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut jika jarak antara kedua titik pusatnya adalah 30 cm. Berarti gambarnya seperti ini. Kita masukin lagi ke rumus yang tadi, rumus persekutuan dalam itu berarti gini. AB sama dengan D kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Kita masukin ke dalam angka-angkanya. D nya itu berarti yang 30 cm dikurangi 14 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 900 dikurangi 14 ditambah 4 itu 18 pangkat 2 sama dengan 900 dikurangi dengan 324 sama dengan 576. Jadi panjang garis persekutuan dalamnya adalah 24 cm. Nama saya Naura Aspasian Ranayara dan saya akan menjelaskan soal nomor 1. Jadi di soal diketahui jika AM atau R dibanding R kecil BN sama dengan 3:1.
Diketahui juga kalau AM berarti R ditambah R kecil sama dengan 12. Lalu ditanya berapa panjang garis AB. Nah, cara jawabnya kita menggunakan rumus umum terlebih dahulu, yaitu D sama dengan akar P kuadrat min R plus R kecil kuadrat. Dan kita masukkan saja D nya, akarnya kita hilangkan, berarti D kuadrat sama dengan P kuadrat min 12 kuadrat. Nah, selanjutnya kita mau cari sudut AMO. Kita gambar ulang terlebih dahulu. Di sini diketahui sudut O itu 30. Dan kita mau cari sudut M terlebih dahulu menggunakan aturan sinus. Berarti sin 30 derajat sama dengan setengah. Sin itu kan depan per samping, berarti AM per OM sama dengan setengah. Kita kali silang, ketemu OM sama dengan 2 AM. Nah, setelah itu kita cari juga sudut segitiga yang kecil. Ditulis ulang juga. Di sini juga berarti diketahui 30 derajat. Dan kita mau cari sudut N. Caranya juga sama, berarti BN per ON sama dengan setengah. Kalau dikali silang berarti ON sama dengan 2 BN. Nah, berarti AM itu AM per 2 ditambah BN per 2 sama dengan 12. Kita mau duanya ini dihilangkan, berarti semuanya dikali dengan 2, berarti yang itu hilang. Berarti AM plus BN sama dengan 24. Nah, 24 ini D nya, berarti kita masukin aja ke rumus yang awal ini. Berarti 24 kuadrat sama dengan P kuadrat min 12 kuadrat. 24 kuadrat itu 576 sama dengan P kuadrat min 12 pangkat 2 itu 144. Berarti P nya itu 432. Kita akar, berarti ketemu P nya adalah 12 akar 3. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafif. Nah, kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 2 bagian A. Di sini kita disuruh mencari panjang jari-jari lingkaran, yaitu panjang LO. Nah, di
sini sudah diketahui bahwa sudut OK, panjang OK dan panjang OK sama dengan 85 dan panjang KL sama dengan 84. Nah, karena sudut OKL membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari panjang LO dengan cara akar 85 kuadrat dikurang 84 kuadrat sama dengan 7.225 kurang 7.056 sama dengan akar 169, yaitu 13. Jadi panjang LO sama dengan 13. Kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 2 bagian B, yaitu menghitung luas layang-layang LOMK. Nah, kita bisa mulai menghitung luas layang-layang LOMK dengan menghitung luas segitiga LOK terlebih dahulu, karena luas segitiga LOK itu setengah dari luas layang-layang LOMK. Nah, pertama-tama kita bisa menggunakan rumus setengah dikali alas kali tinggi sama dengan setengah dikali 13 dikali 84. Ini bisa dicoret sama dengan 13 dikali 42 sama dengan 546. Nah, selanjutnya untuk menghitung luas layang-layang LOMK, kita tinggal kali saja 546 kali 2 sama dengan 1092. Kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 2 bagian C, yaitu kita disuruh mencari tali busur LM. Nah, untuk menghitung tali busur LM, kita dapat gunakan rumus luas layang-layang sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. Nah, di sini kita pakai perumpamaan, yaitu luas layang-layang D1-nya kita ganti dengan panjang OK dan D2-nya kita ganti dengan LM, panjang tali busur LM. Nah, lalu kita bagi 2. Nah, luas layang-layang kan sudah diketahui, yaitu luas layang-layangnya sudah diketahui, yaitu 1092. Nah, kita tinggal taruh saja di sini. Jadi 1092 sama dengan panjang OK, yaitu 85 dikali LM dibagi 2. Nah, di sini angka 2-nya kita bisa pindah ruas, jadi 1092 dikali 2 sama dengan 85 dikali LM. Nah, 1092 dikali 2 sama dengan 2184 sama dengan 85 dikali LM. Nah, di sini 2184 kita bisa bagi 85 sama dengan LM, dan LM-nya sama dengan 25,69, atau kita bisa bulatkan saja menjadi 26. Nama saya Ismail Obromanto dari kelompok 2. Ini saya akan menjelaskan nomor 3. Jadi yang pertama, R1-nya tuh 5, R2-nya 11 cm. Terus gear belakangnya tuh P 45 cm. Dan ditanya titik singgung berarti kuadrat sama dengan px kuadrat dikurang 11 dikurang R2 kurang R1 kuadrat dx kuadrat sama dengan 45 kuadrat dikurang 11 kurang 5 kuadrat. P5 berarti 2025 dikurang 36. Jadi dx sama dengan akar dari 2025 dikurang 36. Akar dari 1989. Dx sama dengan 44,6. Terima kasih.